Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang konflik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dan teman-teman saya ada Naufal Muhammad Ali, Tommy J. Bisa, Egy Azira Kaila, Angel Natasha, dan Adina Ahda Setiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi konflik. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang lain. Konflik mencakup segala sesuatu, mulai dari ketidaksepakatan sederhana sampai kekerasan langsung. Sebagai seseorang individu, kita berada dalam lingkungan sosial yang di dalamnya terdiri dari kelompok maupun organisasi yang saling berhubungan, yang menghasilkan tingkatan keperilakuan, yaitu individu, kelompok, dan sistem organisasi, di mana masing-masing akan mempunyai keperilakuan yang berbeda-beda. Perbedaan perilaku inilah yang dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Konflik sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk, padahal sebenarnya konflik belum tentu sesuatu yang buruk bagi organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai sumber konflik dalam pengaturan organisasi menurut McShane dan von Greno pada tahun 2010. Yang pertama, tujuan yang tidak sesuai, di mana tujuan satu orang atau departemen tampaknya mengganggu tujuan orang atau departemen lain, yang mana dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi, menurut Walton dan Dutton pada tahun 1969 dan Schmidt dan Kochan 1972. Yang kedua, diferensiasi yang bisa berupa perbedaan diferensiasi antara orang-orang, departemen, dan entitas lain mengenai pelatihan, nilai-nilai kepercayaan, dan pengalaman mereka. Diferensiasi dapat dibedakan dari ketidakcocokan tujuan karena dua orang atau departemen dapat menyepakati tujuan bersama tetapi memiliki perbedaan besar dalam cara mencapai tujuan itu. Kemudian yang ketiga, saling ketergantungan. Ada ketika anggota tim harus berbagi input umum untuk tugas masing-masing, perlu berinteraksi dalam proses melaksanakan pekerjaan mereka, atau menerima hasil seperti penghargaan yang sebagian ditentukan oleh kinerja orang lain. Weichmann dan Becker pada tahun 1997, Fitch, Timmons, dan Flirt pada tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy J. Bisa. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya yang sumber konflik bagian kedua, menjelaskan sumber daya yang langka, aturan yang ambigu atau tidak jelas, masalah komunikasi. Definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi pertengahan yang merugikan organisasi. Menurut Maini 1983, manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang bersifat interaktif dan dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai penyelesaian konflik yang paling tepat. Sedangkan menurut Roche 1993, manajemen konflik adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik atau oleh pihak ketiga untuk mengarahkan konflik menuju hasil tertentu. Hasil tersebut dapat berupa penyelesaian konflik, terciptanya kesepakatan bersama, maupun terciptanya hubungan kerja yang lebih baik secara umum. Manajemen konflik yang bertujuan untuk mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi pertengahan yang lebih besar, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menciptakan komunikasi yang lebih baik antar individu maupun kelompok. Dengan manajemen konflik yang baik, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan kerja, meningkatkan kinerja organisasi. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang merugikan organisasi. Menurut Minry 1983, manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang bersifat interaktif
dan dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai penyelesaian konflik yang paling tepat. Sedangkan menurut Rose 1993, manajemen konflik adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga untuk mengarahkan konflik menuju hasil tertentu. Hasil tersebut dapat berupa penyelesaian konflik, terciptanya kesepakatan bersama, maupun terciptanya hubungan kerja yang lebih baik. Secara umum, manajemen konflik bertujuan untuk mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang lebih besar. Mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menciptakan komunikasi yang lebih baik antar individu maupun kelompok. Dengan manajemen konflik yang lebih baik, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Aga Setiani. Saya akan menjelaskan tentang materi jenis atau fase konflik. Konflik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan tergantung pada pihak yang terlibat. Berikut beberapa jenis konflik yang umum terjadi. Yang pertama ada konflik intrapersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Konflik ini muncul ketika seseorang harus memilih di antara beberapa pilihan yang berbeda sehingga menimbulkan keraguan atau kebingungan. Yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih. Konflik ini biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, kepentingan, maupun persepsi terhadap suatu masalah. Yang ketiga ada konflik intragrup. Konflik intragrup merupakan konflik yang terjadi di dalam suatu kelompok. Konflik ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara anggota kelompok mengenai cara menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat ada konflik intergrup. Konflik intergrup merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih dalam suatu organisasi. Konflik ini biasanya muncul karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, atau persepsi antara kelompok. Yang terakhir ada konflik antar organisasi, yaitu terjadi ketika tindakan suatu organisasi berdampak negatif terhadap organisasi lain. Konflik ini biasanya berkaitan dengan persaingan bisnis, perebutan sumber daya, atau kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Azra Kilnaskia dengan NIM 2310101192. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori konflik menurut para ahli. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai konflik dalam organisasi. Yang pertama, menurut Hooker dan Wilmot, konflik merupakan suatu usaha yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung tetapi memiliki tujuan yang tidak sesuai. Konflik juga dapat muncul karena adanya perbedaan dalam memperoleh imbalan atau adanya campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Robbins mendefinisikan konflik sebagai suatu proses di mana seseorang secara sengaja berusaha menghambat atau menggagalkan pihak lain dalam mencapai tujuan atau kepentingannya. Yang ketiga, menurut Jones menyatakan bahwa konflik organisasi adalah bentrokan yang terjadi ketika perilaku yang diarahkan pada tujuan dari suatu pihak berusaha menghambat atau menggagalkan tujuan pihak lain. Yang selanjutnya, menurut Dana, konflik di tempat kerja merupakan kondisi di mana individu saling bergantung dalam pekerjaannya, merasa tidak nyaman, saling menyalahkan, atau mengalami ketegangan sehingga menimbulkan masalah dalam organisasi. Yang terakhir, menurut Wirawan menjelaskan bahwa konflik adalah proses pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung dan memiliki kepentingan terhadap suatu objek tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.